Halo semua. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Disimak ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yocha Darari Febriana dengan NIM 233141070, kelas PBMI 2B. Nah, topik pembahasan kali ini ada 6. Yang pertama ada definisi pendekatan behavioral, 2. Konsep dasar pendekatan behavioral, 3. Kelebihan dan kekurangan pendekatan behavioral, 4. Teknik-teknik pendekatan behavioral, 5. Metode pendekatan behavioral, dan yang keenam konsep kasus dalam pendekatan behavioral. Yang pertama adalah definisi pendekatan behavioral. Konseling behavioral merupakan salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Pada hakikatnya, konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Nah, bantuan yang dimaksud di sini adalah sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Selanjutnya adalah konsep dasar pendekatan behavioral. Mengenai konsep dasar dari teori konseling behavioral, hal yang paling mendasar dalam konseling behavioral adalah penggunaan konsep-konsep behaviorisme dalam pelaksanaan konseling, seperti konsep reinforcement, yang merupakan bentuk adaptasi dari teori pengkondisian klasik Pavlov dan pengkondisian operan dari Skinner. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pendekatan behavioral. Nah, selanjutnya kita bahas yang kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan dari pendekatan behavioral ada 4. Yang pertama, telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Yang kedua, mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur. Ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang keempat adalah penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya adalah kekurangan pendekatan behavioral. Yang pertama, bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. 3. Meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada tujuan klien, akan tetapi pemilihan tujuan sering ditentukan oleh konselor itu sendiri. Lalu yang keempat, tidak menuntut suatu strategi konseling yang unik. Materi selanjutnya adalah teknik-teknik pendekatan behavioral. Yang pertama adalah latihan asertif. Teknik ini biasanya digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya itu adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, lalu mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini loh. Yang kedua adalah desensitisasi sistematis. Teknik ini merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk selalu rileks.
Esensi teknik ini adalah menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini juga dimaksud untuk meningkatkan kepekaan dari klien agar mengamati respon yang stimulus yang disenangnya dengan kebalikan stimulus tersebut. Nah, teknik yang terakhir adalah pembentukan tingkah laku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model. Dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontohnya. Tingkah laku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian atau yang disebut sebagai ganjaran sosial. Materi selanjutnya adalah metode pendekatan behavioral. Metode pendekatan behavioral ada 4. Yang pertama adalah operant learning. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari 2 teori conditioning dari Pavlov dan Skinner. Pendekatan ini memfokuskan pada penguatan dalam pembentukan perilaku klien yang dikehendaki. Lalu yang kedua adalah social modeling. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini diterapkan oleh konselor dengan cara merancang suatu perilaku adaptif yang dapat dijadikan model oleh klien. Lalu yang ketiga adalah cognitive learning. Metode ini merupakan metode pengajaran secara verbal, kontak antara konselor dengan klien, dan bermain peran. Pendekatan ini terdiri atas persuasi dan argumentasi yang diarahkan kepada perubahan-perubahan ide yang tidak rasional. Lalu yang keempat adalah emotional learning. Metode ini diterapkan pada individu yang mengalami kecemasan. Pelaksanaannya dilakukan dalam situasi rileks dengan menghadirkan rangsangan yang menimbulkan kecemasan bersama suatu rangsangan yang menyenangkan. Materi terakhir nih adalah contoh kasus dalam pendekatan behavioral. Contoh kasus yang bisa diimplementasikan ke teori behavioral dalam bimbingan konseling adalah kasus siswa yang mengalami masalah perilaku di kelas. Misalnya, seorang siswa itu sering sekali mengganggu teman-temannya, tidak fokus saat pelajaran, dan saat sulit mengontrol emosinya. Dalam pendekatan behavioral, konselor dapat menggunakan teknik reinforcement untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Misalnya, dengan memberikan reward atau penguatan positif saat siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan, seperti berpartisipasi dengan baik dalam pelajaran atau membantu teman-temannya. Lalu selain itu, konselor juga dapat menggunakan teknik modeling, di mana siswa dapat belajar dengan contoh perilaku yang diharapkan dari teman-temannya atau guru. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Semoga bermanfaat.